Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sekarang hari Jumat ya? Jumat. Anak-anakku peserta mata kuliah metodologi penelitian hukum, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan yang berapa bulan? 7, 9. Kalian saya tidak hafal ya, apalagi saya sejak ada prosesi online saya tidak hafal lagi perkuliahan saya masuk berapa kali. Karena terkadang proses online itu caranya agak panjang. Sebelum mulai, saya ingin membakar semangat kalian dulu. Selamat pagi. Pagi, present bisa, hukum yes. Kayaknya masih ada dengan niat deh. Ada silakan. Iya. Kayaknya dalam malam ini masih ada nggak niat. Saya ulangi. Kita bakar pagi dan semangat membara. Ya. Kita bakar dengan semangat api. Selamat pagi. Pagi, present bisa, hukum yes. Biasakan itu dalam berbahasa, apalagi dalam mengucapkan slogan kita terkait dengan gerakan tubuh. Karena tubuh juga itu punya makna gerakannya, pengucapan. Bisa kata bisa itu bisa simbol ini, ya ini bisa dimampu. Ya. Kata yes berarti oke, begitu ya. Kalau lagi ya silakan. Mau kemana? Oh, lupa kunci, silakan. Lupa kunci motor. Lupa nanti ada yang ganti. Ya, tapi ya begitu ya. Jadi USN bisa. Yes. Seperti itu. Kita ini fakultas hukum harus bangga jadi mahasiswa fakultas hukum. Saya bangga jadi dosennya kalian. Ya, bangga sekali. Karena saya jadi dosen fakultas hukum. Yang non fakultas hukum yang tersinggung. Semoga ada yang tidak orang lain. Jadi bakar pagi ini kan semangat api. Nah, hari ini saya akan masuk pada materi yang paling penting juga sih, salah satu urgen materi yang dimana mahasiswa itu ketika ditanya hanya menghanga biasa. Materinya adalah rumusan masalah. Materi ini salah satu jantung dalam penelitian atau dalam membuat kalian laporan, ya, entah laporan penelitian atau laporan apa aja. Rumusan masalah itu salah satu jantungnya. Tidak paham rumusan masalah, maka artikel yang kalian buat itu tidak ada gunanya. Tidak tahu kemana arahnya. Rumusan masalah ini adalah salah satu jantungnya. Ya, rumusan masalah itu dimulai dari kata-kata dulu, dua kata ya, rumusan dan masalah. Jadi ada rumus, ada masalah. Ya, gitu ya. Kalau saya salah bilang salah ya. Saya pulang ambil wajah saya jual, jadi kamera saya. Kalau saya nanti kalau punya kamera sendiri tapi wajah saya tidak pernah kelihatan. Saya isi aja ya. Ya, saya duduk paling belakang supaya suara saya ke depan bisa terdengar. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini terkadang menggunakan aliran hukum positivisme, terkadang menggunakan juga aliran hukum yang lain. Bisa paham saya tadi?
Saya terkadang menggunakan aliran hukum positivisme yang menyatakan bahwa apa yang sudah disepakati bersama di dalam protokol itu yang sudah dikontrakkan di dalam kontrak itu menjadi hukum. Hukum adalah hukum, kita di atas putih. Terkadang saya juga menggunakan aliran hukum lain, misalnya ya aliran utilitarisme, penggunaan hukum. Sepertinya hari ini ada terlambat berapa orang saya biarkan masuk. Biasanya sih nggak boleh masuk, itu ya. Tapi jangan biasakan ya. Biasakan itu kalau masuk kuliah, memang betul dosen sudah menentukan 7.30, tetapi dosen juga manusia biasa. Terkadang kita terlambat sedikit. Hari ini saya terlambat berapa menit? Saya tanya berapa? Jam? Kerja perhatikan, tapi saya tidak terlambat karena saya tidak tahu. Hanya saya merasa dia terlambat, makanya yang tadi terlambat saya sudah masuk. Tapi ngomong saya belum cek login loh. Saya belum cek hadir di bawah ini. Tunggunya sebentar ya. Karena cek login penting juga, itu bukti bahwa saya hadir di bukti bahwa saya hadir dalam kampus ini menjalankan tugas. Tunggu ya. Paling 10 menit. Jangan center ya. Ada. Assalamualaikum. Sudah pukul 8.02. Jangan lupa kalau ada sedikit terlambat tidak apa-apa. Sampai mana tadi kita? Urusan masalah. Sudah ada materi dikasih? Belum ada. Kita sudah ngomong beberapa wanita belum ada ya, baru pengantar. Saya ingin menyampaikan lagi sebelum masuk pada materinya, mohon kepada anak-anak diri peserta mata kuliah metodologi penelitian hukum supaya lebih antusias menjadi materi di tempat lain. Ya. Bukan di kampus lain, saya tempatnya di dunia online seperti di media. Gunakan HP-nya, Google itu banyak itu informasi. Lalu masuk perpustakaan baca buku. Ya, biasanya membaca. Karena tidak semua dosen itu mampu memberikan semua pengetahuan kepada mahasiswanya. Ini kita terima enggak? Kita masuk enggak? Kita masuk aja. Karena bunyinya tidak enak kalau sesuatu ditolak. Itu paling tenang. Di depan ada, itu ada mana? Oke. Itu paling apa itu enak, rasanya segar. Daripada di paling belakang, kayak cowok itu paling belakang semuanya. Ini cowoknya kayaknya tidak bergaul dengan cewek-ceweknya ya, karena memisahkan diri. Jadi orang tersendiri. Alhamdulillah ruang ini lumayan ada cowoknya. Kalau tempat lain di mata kuliah lain hanya 2 cowoknya, ceweknya 20, mati 2 orang. Nah kita mulai, kita sambung materinya. Rumusan masalah. Kalau sudah pernah baca skripsi kok? Sudah. Ya, saya
saya lihat sedikit skripsi, ya, skripsi kalian di perpustakaan banyak. Jadi rumusan masalah asal katanya dua kata, rumusan dan masalah. Ada rumus di situ. Kalau rumus nama lainnya apa? Ya, namanya kalau saya bawa ke misalnya ke kopinya ibu-ibu, rumus itu nama lainnya apa? Sepada dengan apa itu kalau kita dalam konteks ibu-ibu, bukan kalian menjadi ibu-ibu. Ya, apa? Resep. Ya. Jadi kalau dari situ kalau masalah sebenarnya perlu dirumuskan, perlu dibuat resepnya. Tidak mungkin masalah hadir kalau kita tidak tahu rumusnya. Tahu dulu rumusnya, baru masalah itu bisa ada. Kalau tahu dulu resepnya, baru kita bisa membuat masalah. Masalah ini pertanyaannya, masalah itu dibuat apa enggak? Masalah itu sebenarnya kalau kita mau lihat aslinya, itu sebenarnya tidak dibuat, ada sendiri. Ada sendiri. Tetapi kalau memang tidak ada, kita bisa buat-buat. Tapi tentu yang menggunakan metodologi, bukan asal membuat. Yang bukan masalah, dianggap masalah, itu bermasalah lagi. Tapi intinya masalah itu ada yang sendirinya. Dalam pengertian dari masalah ya tentu kan masalah kehidupan pribadinya kalian. Banyak masuk kalau ditanya apa masalahmu, yang dijawabnya adalah masalah pribadinya. Nah, bukan itu. Jadi rumusan masalah itu adalah ya, kalau secara simpelnya dalam prakteknya kata rumusan masalah selalu diawali dengan kata tanya, maka secara simpel saya bahasakan bahwa rumusan masalah itu adalah kalimat pertanyaan. Jadi itu pernyataannya, tindakan beda antara pernyataan dan pertanyaan. Jadi kalimat pertanyaan yang bertujuan untuk menerangkan batasan-batasan permasalahan kita. Jadi tujuannya adalah untuk membatasi ya, permasalahan kita. Permasalahan dalam pengertian maksudnya yang bukan pribadi, yang harus dijawab. Kata-kata harus. Kalau dalam hukum kata harus itu berarti tidak boleh dilanggar. Harus dijawab. Nah, kita mulai dulu dari unsur yang pertama, kalimat pertanyaan. Yang mana kalimat pertanyaan itu? Ada berapa kalimat pertanyaan yang kalian pahami? Yang kalian tahu? Angkat tangan yang bisa membantu saya. Apa? Iya, apa, bagaimana, mengapa? Pada apakah, mengapa, bagaimana? 3 pertanyaan ini akan selalu muncul di dalam rumusan masalah suatu artikel, suatu penelitian. Suara saya nyampe nggak ke depan? Sampai. Besar, kecil, besar. Sebesar apa? Apa sebesar orangnya? Apa sekecil orangnya? Sebesar orangnya ya. Saya makanya kecil, saya besar. Gitu ya. Jadi kalimat pertanyaan. Jadi selalu akan dimulai dari kata apakah, mengapakah, bagaimana. Selalu itu muncul dalam rumusan masalah.
Jadi nanti kalau sudah penulisan akhir atau tugas akhir kalian dalam bentuk apa namanya itu? Skripsi. Skripsi. Kalau ditanya apa rumusan masalah, maka kalian harus memberikannya jawabannya dalam bentuk pertanyaan. Jangan pertanyaannya dihilangkan. Kalian jawab yang pernyataan, itu salah total. Makanya rumusan masalah itu harus diingat rumusan masalahnya. Nah kemudian unsur kedua tujuannya. Tujuannya adalah untuk membatasi permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam penelitian kita. Karena dalam penelitian itu tema yang kita angkat itu memiliki bukan cuma satu permasalahan. Kata lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Nah, tujuannya kita merumuskan adalah untuk membatasi, sehingga ketika kita melakukan penelitian lebih lanjut, maka kita tidak mengambil data yang tidak masuk dalam rumusan masalah. Diperhatikan ya, ingat data. Tidak mengambil data atau informasi yang tidak masuk dalam rumusan masalah. Jadi jangan ambil kerjaan baru. Kerjaan kita aja tidak selesai, ngapain ngambil yang baru? Tetap itu logikanya. Jadi persempitkan ruang gerak kalian dengan rumusan masalah. Hari itu tujuan rumusan masalah, persempit ruang gerak kita. Jadi jangan mengambil data atau informasi yang membuat pertanyaan kepada responden atau narasumber yang di luar dari rumusan masalah. Misalnya contoh seperti ini. Kalian rumusan masalahnya berbunyi, mengapa peraturan X tidak berjalan sebagaimana mestinya? Contoh, ketika melakukan wawancara ambil data di lapangan, jangan tanyakan peraturan Y. Ya. Itu mubazir namanya, buang-buang ongkos, buang-buang waktu. Itu maksudnya ya. Jadi membatasi perlu, dibatasi masalahnya, supaya juga tugas kalian cepat selesai, agar yang baca juga tidak bingung ini apa ini. Di atas bicara A, tiba-tiba di bawah-bawah bisa B, penutupnya bicara C. Bingung orang. Jadi suatu karya ilmiah itu menuntut kita untuk menulis artikel itu seperti garis lurus. Yang tidak bengkok-bengkok, tidak belok-belok. Seperti pedang yang lurus. Kalau dari atas dia ngomongnya A, sampai selesai ngomongnya juga A. Makanya mulai dari judul itu harus sinkron sampai ke penutup. Jangan judulnya tidak ambil efektivitas pengadilan negeri, tapi pas penutupnya kalian syaratkan itu bukan efektivitas, tapi keadilan dalam memberikan pengadilan. Apa hubungannya? Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada. Ayo bertanya. Lalu kita lihat langsung ya. Kita tes aja langsung. Mana Agung? Oh, Agung kemarin nanya ke saya, Pak, besok ada nggak tesnya MPH? Saya bilang nggak ada. Lantas, sehari lagi. Ya, itu kita mengkaji itu memang. Apa lagi asas sudah tidak ada yang terus jadi saya batalkan saya terusnya ya. Sudah saya kasih isi sudah. Belum.
Oh, filsafat hukumnya sudah. Kalian mau kisi-kisi? Mau dikasih bocor soalnya? Emang kalian suka bocor kan? Kalau kembali kepada ilmu filsafat, akan kutanyakan, apakah membocorkan soal-soal itu adalah adil? Apakah itu perbuatan terpuji? Tidak. Jangan semua jawab tidak. Nanti bagaimana kalian sudah belajar filsafat? Tidak dulu. Jadi hukum itu tergantung kepada situasi juga. Ya kalau kalian gunakan aliran positivisme, pasti kalian jawab ya tidak, karena aturannya seperti itu Pak. Masa soal dibocorin. Tapi kan dibocorin itu kan dalam tanda kutip. Soalnya ada 10 yang saya berikan kepada kalian, ada 30 yang sebenarnya 10. Berarti kan saya memberikan payah-payah. Jadi tetap ada usaha di situ kalian. Saya berikan kalian 30 soal, kemudian saya katakan 30 soal ini yang tentu hanya 10. Berarti kan belum pasti yang mana keluarnya. Berarti secara hakiki kemunculan soal sebenarnya. Ya. Kemunculan soal. Ya, tapi memacu aldebaran kalian untuk belajar, menantang kalian. Masa 30 nomor dia bisa selesai? Saya sebenarnya menantang kalian. Masa 20 nomor saya kasih soal kalian tidak bisa pahami, tidak bisa puasa. Dari 20 nomor itu hanya terus 10 nomor atau 5 nomor. Masa tidak bisa lulus? Itu maksud saya. Jadi berbahagialah yang mengambil mata kuliah di Dr. Ari dulu. Saya yang masuk ke YouTube, ya juga dapat isi soal. Saya sudah malas ngasih nilai C. Nanti orang bilang pada situ itu dosennya Dr. C. Malas. Jadi semester ini saya ingin supaya kalian itu didengar A dan B aja ya. Kalau bantu saya menggerakkan buku saya supaya menulis A dan B. Bantu jari-jari saya ini supaya mengerti di sistem si akad itu nilainya yang sepadan dengan A dan B. Kalau bantu saya butuh bantuan kalian. Kenapalah surat saya? Tanpa bantuan yang lain tidak bisa mendorong. Bantu ya. Bantu dengan cara apa? Ya belajar. Saya tidak mau kalian menghafal. Intinya ketika ada soal keluar kalian tahu jawabannya. Karena kalau saya bilang suruh hafal nanti juga itu dosennya bantu dia loe. Belajar kau hafal. Saya tahu juga kalau kau hafal apa namanya. Karena saya ini bisa duduk berdiri di sini. Kalau tidak mengingat apa yang mau saya sampaikan, saya tidak bisa ngomong. Itu sama saya. Apa? Karena itu keren. Bukan apa ya? Contradiction interminis. Pertentangan di dalam tubuh sendiri. Oke, kita lanjut. Itu tadi ya. Ini materi mandi kesempatan banyak bincang-bincang. Makanya kalian perlu dan sangat perlu untuk menambah literasi di luar. Baca buku. Ada pertanyaan terkait dengan unsur-unsur dari pengertian rumus masalah ini? Tidak ada. Nah, pengertian ini sebenarnya masih banyak lagi. Banyak dosen yang memberikan pengertian apa itu rumus masalah. Saya hanya membahasakannya secara secara sederhana, secara praktis, karena itu yang terjadi dalam dunia praktek. Saya tidak mau memberikan pengertian yang terlalu tinggi, apalagi menggunakan istilah-istilah yang terkadang sendiri masuk bingung apa istilahnya. Saya salah satu dosen tidak senang menggunakan istilah-istilah tinggi, yang orang bilang istilah-istilah dunia. Malas. Ya jangan saya bisa paham tapi tidak bisa menerangkan apa artinya.
Kadang seperti itu. Ini bahasa saya normal kan? Sederhana kan dari pengertiannya toh? Iya. Kalau lagi nanya apa tuh artinya pembatasan, bingung kalau tanya. Nah, kita mulai lagi dari rumusan masalah itu tidak langsung muncul. Jadi kalau Anda mau melakukan penelitian, jangan langsung membuat rumusan masalah, tidak akan muncul itu. Tapi rumusan masalah ini itu akan muncul ketika kalian memiliki masalah. Maka untuk langkah sebelum membuat rumusan masalah, kalian perlu melakukan pengelompokan atau identifikasi masalah. Dikelompokkan dulu masalahnya. Oh, ini masalah. Oh, masalah tidak adilan. Oh, masalah tidak bekerjanya hukum ini. Oh, ini hukum tidak efektif, tidak efisien. Oh, hukum ini dilanggar seperti ini. Hukum ini tidak memberikan manfaat. Dari itu kalian sudah bisa masuk di aliran mana kalian ingin meneliti. Karena di hukum di fakultas hukum itu banyak aliran. Itulah kalian gunanya mempelajari filsafat hukum yang saya sudah ajarkan. Minggu lalu kalau tidak salah saya ajarkan macam-macam aliran toh. Itu dipahami saja. Aliran ini begini substansinya. Jadi tidak perlu dihafal semua, tapi cukup kalian mencari intisari dari aliran ini. Oh, kalau aliran hukum positif misalnya, ya, penggagas utamanya adalah John Austin yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa. Udah paham itu aja, ini yang perintah penguasa. Intinya adalah tertulis. Oh, kalau sudah tertulis di hukum tidak boleh dilanggar. Karena ada sanksinya. Paham itu, kalian carilah. Jadi kalau masalah kepastian hukum berarti ya, kalau ada peraturan perundang-undangan yang tidak dijalankan oleh masyarakat, kalian bisa masuk situ kepastian hukumnya. Tidak usah begitu macam saya mau membeli sifat, tidak perlu. Kalian masih S1. Saya saja sampai sekarang belum punya masa. Apakah saya berdiri di agama positivisme atau utilitarisme atau yang lainnya? Saya kemana-mana aja bisa. Karena saya selalu berpendapat bahwa hukum itu akan berubah sesuai kondisi. Tapi jangan dirubah sesuai dengan kepentingan pribadi kita. Ada juga orang itu kalau memberikan pendapat hukum, ya, pendapat hukum itu dikondisikan dengan kepentingannya. Makanya saya bilang, biro berapa uangnya? Lagi yang kalau kita mau dipanggil jadi saksi ahli di pengadilan, biasanya secara teoritis itu bertentangan dengan orang manggil kita, tapi kita paksakan. Ini hanya saran buat kalian kan, kalau kalian lulus jadi sarjana kemudian dipanggil untuk jadi saksi ahli, maka jawablah atau berikanlah keterangan itu berdasarkan keilmuan kalian. Dalam hukum itu tidak ada yang 100% betul, ada yang itu 100% tidak ada. Saya masih menggunakan pemahaman hukum Islam bahwa dalam menentukan kebenaran itu kita hanya bersifat sandi. Aku sandi, saya itu menghampiri. Daripada ahli hukum Islam itu sepakat bahwa kebenaran yang mereka lakukan itu hanya sifat sandi. Jadi pendapat-pendapat mereka itu kita sandi saja, sifatnya sandi. Kalau benar tidak benar 100%, kalau salah tidak salah 100%. Makanya dari situ jangan menyalahkan orang kalau kita berbeda pendapat. Kalau Anda jadi kantoran, pimpinannya berpendapat seperti ini, silakan masukkan saran. Kalau sudah tidak diterima, silakan ikuti sarannya pimpinan. Itu aja kita. Jadi jangan cari yang betul. Nah, kita kembali ke laptop. Tadi semuanya tadi kuliah juga sebenarnya materinya beda. Jadi sebelum membuat rumusan masalah, kita harus dulu punya identifikasi masalah. Nah, untuk mendapatkan identifikasi masalah,
Ini juga materinya silakan dicatat nanti kan. Kalau tidak mau mencatat mau bilang apa nanti dia konten saya aja ya. Insya Allah ini akan terbit publish di YouTube saya ini. Terakhir itu saya setting itu tentang bulan Juli, ini bulan Juli juga akan terbit. Akhir bulan Juli akan terbit ini. Kalian kita tahun berapa? Kita masuk semester baru bulan Agustus ya. Kalian pas-pas ini tertinggal yang terbit. Jadi sekalian lihat. Ya saya ulangi, jadi rumusan untuk menentukan rumusan masalah, langkahnya itu ya kita harus menentukan dulu atau mengidentifikasi, mengelompokkan ya, mengelompokkan atau apa, mendata masalah daripada yang kita ini. Karena masalah itu beranak-anak. Kita sekarang kenapa masalah beranak-anak? Masalah kayak pohon pisang, tumbuh satu, tidak ditebang, tumbuh lagi yang lainnya. Malah anehnya kalau pohon pisang itu tumbuh di misalnya di sebelah kiri fondasi, begitu lama-lama ada lagi tumbuh sebelah kanan fondasi yang melompati fondasi. Itu pisang luar biasa, tidak pembatas. Ada juga manusia seperti itu. Ada yang bisa juga tidak. Nah itu ya. Nah kemudian langkah berikutnya kalau sudah mengelompokkan, melakukan identifikasi masalah, barulah kalian bisa membuat masalah itu. Karena bisa akan muncul 2, 3, 4 masalah. Makanya rumusan masalah itu bertujuan untuk membatasi masalah. Kalau kalian tidak membuat rumusan masalah, kalian akan bingung. Mana masalah teliti ini? Aku punya masalah ada 5 ya, mana masalah teliti? Karena tidak punya rumusan masalah. Maka buatlah rumusan masalah. Dan rumusan masalah kalau kalian buatnya 3 rumusan masalah ya. Kalian membuat 3 rumusan masalah itu include 1 masalah aja, paham ya? Include 1 masalah aja, jangan 3 juga masalahnya. Bingung lagi. Jadi antara masalah 1 dan rumusan masalah pertama, rumusan masalah kedua, rumusan masalah ketiga itu 1 masalah. Hanya pengembangan saja, hanya tingkatan-tingkatannya aja. Ada tingkatan dasar, ada tingkatan menengah, ada tingkatan akhir. Ini istilah saya ya, istilah saya. Di buku saya tidak ada istilah saya ya. Jadi membuat rumusan masalah 1, 2, dan 3 itu harus terkorelasi. Karena dia tidak 1, 2, dan 3 terkorelasi terhubung semua. Jangan rumusan masalah pertama tidak ada hubungannya dengan rumusan masalah kedua dan ketiga. Jadi salah nanti kalau begitu. Yakin deh, hasilnya pasti salah. Nah kemudian untuk mampu mengelompokkan rumusan masalah, maka kalian harus terlebih dahulu paham dulu apa itu masalah. Ini yang sudah saya terangkan juga pada pertemuan sebelumnya. Di YouTube saya sudah sering terangkan apa itu masalah. Masalah bukan masalah pribadi ya, tetapi masalah yang dimaksud di dalam ilmu penelitian. Kalian harus tangkap dulu. Makanya untuk cepat dengan mudah mendapatkan masalah, kalau kalian hukum, kalian harus menguasai dulu hukum. Bukan semua, tentu di bidang yang kalian ingin teliti saya. Misalnya kalian ingin meneliti bidang poligami misalnya, itu hukum perkawinan ya poligami. Ya, poligami. Ini kan poligami banyak di masyarakat kita ini. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perkawinan
itu poligami dibolehkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya izin istri dulu. Izin istri dulu. Itu syarat. Ya. Bukan alasan ya, syarat ya. Ya, alasan lain lagi. Jadi undang-undang perkawinan itu membolehkan laki-laki ganteng kawin lagi 2 kali. Hanya laki-laki ganteng ya. Tidak mungkin laki-laki jelek mau kawin 2 kali, tidak ada mau. Ya toh, ya kayak saya gantengnya ini masih bisa kawin 2 kali lagi. Ya. Undang-undang itu membolehkan, tapi ada membuat ukurannya, membuat batasan itu terlalu membuat saringan itu terlalu kecil, sehingga walaupun kita mau susah dilakukan. Ada alasannya, sudah lulus alasan, lulus pula syarat-syaratnya. Jadi ada 2 pintu. Kalau di mata hukum perdata saya bilang pintu 1, pintu 2. Pintu 1 alasan, pintu 2 alasannya. Alasan. Kemudian sudah alasan di pintu 1-nya, kita harus hitung lagi syaratnya. Syaratnya 3 lagi. Ada syarat paling berat, izin istri. Kasih izin istri, mana ada istri yang mau ada sih. Ada istri yang mau dipoligami, tapi bukan istri saya. Itu. Nanti aja ya, kuliahnya tidak usah tahu nikah. Itu Leri, istri yang ajar gini. Supaya jangan tegang. Cukuplah kalau kita kalian tegang. Ini bebas. Yang punya budak-budakannya silakan bisa permennya. Masih kasih ibu-ibunya yang tergabung. Boleh silakan. Ada punya permen. Monggo silakan. Asal jangan makanan berat. Jadi waktu saya enjoy ya santai. Jadi orangnya nyantai. Saya pakai ini baju saya perpustakaan. Cuma toh santai. Asal jangan pakai masuk kuliah sendal, kita boleh. Tidak ada aturan terus yang di etika. Jadi saya orang timur itu tidak boleh pakai sendal. Atau pakai sepatu tapi dikeluarkan sepatunya, tetap kaki lurusnya. Tidak boleh juga sebenarnya. Jadi punya penyakit jantung, peringatan kakinya boleh tidak apa-apa. Kalau minggu depan, kalau cuma depan mau bawa apa, boleh silakan. Ya, ngambil boleh. Ya, silakan juga bisa ambil kan. Asal jangan bawa yang berat-berat gitu, kayak bawa nasi, ya. Kalau cuma bawa snack kayak ya yang apalah itu, coklat-coklat, ya. Boleh silakan. Atau rumah sendiri lah, maksud saya supaya kalian bisa enjoy menyantap dan mendengarkan. Karena ilmu masuk di pikiran gitu, kalian saat enjoy. Saya aja kalau bikin konten untuk kok, saya minum kopi kan, kopi, di kopi ada kerupuk, itu mas menciptakan suasana lainnya gitu. Orang bilang santuy, santai saja. Ada pertanyaan? Silakan kita dialog. Masalah ini kita dialog, masalah rumusan masalah ini. Asal jangan bertanya, Pak, berapa harga pembuatan skripsi? Tidak ada ya, tidak ada yang seperti itu. Ini saran lagi buat dari saya. Kalian kalau nanti menyusun tulisan tugas akhir, jangan mau yang mau ditawari pembayaran skripsi, jangan, rugi kalian. Yang buat skripsi kalian itu, misalnya ada ya, kalau ada, itu juga orang tidak pintar. Dia aja nilainya mungkin lulus itu mungkin nilai C kok. Buat paling dia kompas makanya bisa seperti itu. Nanti diselesai di pembimbing ya, jangan mau santai aja. Jadi intinya tuh di depan laptop kali ini ada kan semua laptopnya? Ada.
Laptop itu wajib loh buat mahasiswa dan mahasiswa. Wajib. Yang punya laptop, beli aja laptop yang murah, banyak kok yang murah itu harga 2 jutaan. Ada tuh harga 2 juta. Bahkan ada harga 1,5 itu. Laptop bekas. Sekali pakai mungkin bisa begitu. Ya, saran saya, ini karena sudah masih dekat akhir semester akhir loh. Mau tidak ada yang main laptop di sana di taman? Bukan ada laptop itu. Jangan cuma buka HP, cek-cekan. Itu dia laptopnya ya, kasihan. Kalau kalian punya laptop, disitulah masuk yang namanya apa ini? Tengkulak yang membuat skripsi. Karena itu aja kalian tidak bisa buka. Gimana kalian mau nulis skripsi kalau tidak punya laptop? Minimal komputer di rumah, ya. Masih ada sekarang komputer Windows 98? Masih ada? Tapi kalau ada, itu bisa jalan. Maksud saya begini, kalau pulang ke rumah, kadang-kadang sudah semester akhir. Kan kalian sambil jalan itu bisa melihat alam sekitar, apa kira-kira yang bisa dibahas tentang kondisi. Kalau sudah ketemu masalahnya, tuangkanlah dalam laptop kalian, bukan laptop tulis ini. Minimal kalian harus challenge jujur. Satu seperti itu. Seperti satu. Itu challenge jujur. Banyak jujur. Belum ditunjuk tapi sudah saya sudah punya itu 20 sampai 30. Dia tinggal milih ini. Cari-cari. Itu saja. Karena dulu kita punya, dulu saya belum punya HP, itu zaman saya belum ada komputer. Ada komputer, dan baru 1-2. Tapi dulu saya sistem dulu saya nyata di buku. Jalan buku. Kalau jalan buku baru saya bawa ke rental komputer. Rental komputer dulu habis diketik, disimpan, kita beli disketnya. Dulu saya masih pakai disket. Susahnya dulu pakai disket. Itu disket tidak bisa dilihat secara komputer. Harus ke komputer. Sekarang kalian punya laptop aman. Kalau punya catatan kan tinggal balik ke langsung bisa di. Saya dulu tidak pakai disket. Jadi buat terakhir dulu saya pakai disket, habis disket cuma lagi menjadi itu sini. Terus saya mengerti itu di rumah masih pakai Brother, masih ketik. Malam nanti. So saya ketik, saya bawa lagi ke rental komputer. Jadi 2 kali cepat selesai. Pas saya ingat juga. Jadi saran saya beli laptop ya. Di sini kan ini bahasa ada uangnya. Ini tompanya untuk kaya semua itu. Ya. Itu uang jajan kalian disimpan. Jangan dibelanja semua. Atau ikut saya dulu waktu kuliah. Dulu waktu saya 1 itu jujur, ini mungkin kalau kalian ikuti malu, tapi jangan malu. Saya dulu tuh kalau kuliah itu, saya dulu punya tas itu, tasnya besar, tapi tebal kulitnya. Apa isinya dalam batang? Saya kan dulu, saya kan tinggal di Goa, tempat kuliah saya di Makassar. Jadi antara Goa dan Makassar itu memang perbatasan, Malangka satu kali sudah perbatasan. Tapi kan kampus saya agak jauh, setengah jam. Dari Suku Minasa ke Kilo 4 itu Universitas 45 Makassar. Dan sekarang kita akan ada Universitas Bosowa. Ya, lantai 9 itu kampus elit, lantai 9. Dan itu sampai sekarang lantai 9. Itu saya mau rantang kalau pagi. Saya masuk kuliah jam 8. Saya pulang jam 4. Kan tak mungkin saya makan di kantin. Kalau saya makan di kantin, saya pikir uangnya orang tua saya habis lagi. Makanya saya bawa nasi sama tempe. Begitu tiap hari. Ya, tasnya saya simpan di sekretaris senat. Karena dulu saya bukan pengurus senat, tapi karena senior, kita di situ. Kita jadi pengurus bayaran aja. Suruh ada sini. Bawa nasi orang, ikan, tempe. Sekali-sekali mie. Sekali-sekali saya tidak bawa lauk, cuma bawa nasi. Saya suruh beli mie yang lain.
Makan apa nih? Jangan makan. Supaya menghemat kalau tadi apalagi kos-kosan ini. Tapi kan kos-kosan ini lagi bisa ada semua. Ya, boleh orang kaya. Bisa itu kalau kalian beli internet kalian bagi dua itu sekali makan bagi dua. Satu bungkus dimakan 2 kali. Hemat itu. Nah, itu trik ya. Kalau saya supaya kalian bisa beli laptop kalau kesulitan laptop harganya mahal Pak. Jadi kumpul-kumpul uangnya. Apalagi yang dapat beasiswa ini. Sini dapat beasiswa berapa orang? Angkat tangan dulu. Wah, lumayan aku suka. Satu semester kan dapat 4.500.000 kok. 4.800.000 satu semester. Lumayan. Itu bisa kasih beli satu kali dapat cair, ya, dapat laptop lagi. Laptop kan cuma 3 jutaan ada di sini kalau mau lakai. Atau di gandaan saya. Oke, ada pertanyaan? Ayo kita dialog deh. Dialog. Saya Pak. Ya, silakan. Langsung saja Pak. Iya, langsung. Jadi Pak, terima kasih atas Ya. akses yang diberikan. Pertanyaan saya itu, ketika kita telah menentukan sebuah masalah, Iya. apakah sebelum melakukan penelitian apa kita harus membuat hipotesis? Oh iya. Ini ada pertanyaan dari kawan kalian, pertanyaan bagus. Apakah sebelum kita menentukan masalah kita harus membuat hipotesis? Pertanyaan selanjutnya akan muncul adalah yang mana yang lebih duluan kita mencipta hipotesis atau masalah? Apa itu hipotesis? Dugaan sementara. Dugaan sementara, ya. Dugaan sementara. Dugaan tentu dugaannya adalah tentang ada satu kejadian yang bertentangan dengan norma, misalnya kalau hukum. Ada satu kejadian tidak diharapkan misalnya ya, secara umum seperti itu. Itu hipotesis, hipotesa. Nah, pertanyaan apa kita harus mempunyai hipotesis? Hipotesis itu sebenarnya hukumnya dalam penelitian tidak wajib, tapi lebih baik ada. Tidak wajib tapi bagusnya ada. Kalau kita menyatakan begini, contoh saja ini ya, di desa A, kalau kita penelitiannya di desa ya, bagi kota di desa ya, dan di sini kan rata-rata desa pasti ya. Di desa A, atau terubah, undang-undang X pasal sekian ya, di desa A tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kata ini itu hipotesa, bukan sementara. Ini hipotesa, bukan sementara ini. Pertanyaannya, apakah ini sudah masuk masalah? Ya, bisa masuk masalah. Tapi bukan masalah itu akan kita teliti. Kata tentu dari tidak berjalannya sesuai dengan yang diharapkan, tentu akan berimplikasi. Nah, implikasi itu yang akan menjadi masalah. Jadi pertanyaannya mana duluan, hipotesa atau masalah? Tidak ada yang itu bukan suatu urutan. Karena hipotesa bukan suatu kewajiban. Terkadang nanti ada kita tunggu masalah baru muncul hipotesa. Sekarang kita buat hipotesa baru muncul masalah. Kalau bukan sementara. Itu ya, jadi tidak ada mana duluan. Nanti akan dikalian alam sendiri. Oh, masalahnya ini. Makanya pahami dulu masalah seperti ini. Ada kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang sebenarnya. Dasolid dan dasih. Kalau Anda sebagai mahasiswa hukum, Anda tentu akan melihat ke peraturan perundang-undangan. Kalau kalian kadang-kadang masih S1, kalau sudah latar S3, bukan peraturan perundang-undangan itu, tapi dia asasnya, yaitu prinsipnya.
Prinsip itu kan kadang tertulis, kadang tidak. Kebanyakan tidak tertulis. Nah, kalau kalian satu jangan ambil prinsipnya dulu, jangan masuk ke prinsip itu dan bingung kalian. Kuasai aja dulu peraturan undang-undang, misalnya kalian mau ambil tadi contoh saya masalah poligami. Kenapa poligami itu? Supaya kalau istri saya lihat di portret bisa biar saya cuci kan. Mungkin juga saya masih belum bisa masalah. Contoh ya poligami, karena saya orang perdata, memang perdata itu kalau bicara poligami hal yang sangat menggairahkan. Orang muda terusnya kalau bicara poligami, karena kalau biasanya laki-laki makin muda, kayak saya, kamu muda terus. Contoh ya, dalam undang-undang tadi kan, undang-undang nomor 1 tahun 74 poligami dibolehkan, tapi dengan syarat. Kita proses syaratnya dulu. Oh, syarat poligami itu ada satu, izin istri, syarat itu. Yang kedua, suami mampu menafkahi istri-istri maupun anak-anaknya. Itu syarat yang kedua. Syarat ketiga, suami mampu berlaku adil. Tiga syarat ini harus ada. Tetapi, justru kalau ketika syarat itu kadang godok dulu ya, analisa dulu ya, mana kalau itu kan jelas ya. Kalau ini ketika istri berkata tidak iya, silakan kawin, kita PA, kita rekomendasi. Ini yang cowok-cowok kalau besar punya istri, istrinya ngasih izin kawin, nanti bisa ke saya, nanti saya buatkan rekomendasi. Saya nanti dampingi, ya. Kita masuk ke permohonan ke pengadilan agama, ya. Contoh, biasanya pengacara juga ini segala promosi. Ya kalau kita sudah besar, umur berapa sekarang? 22. Harusnya 25 pun sudah sekali. Itu sudah sekali sebenarnya. Perempuan itu umur 20 sudah sekali deh. Tapi di satu usia tidak apa-apa. Jangan terpengaruh sama konsep barat. Perkawinan dini, ngapain perkawinan istilah perkawinan dini itu perkawinan dini hanya larangan untuk dini aja, dan bukan dini boleh aja kawin. Yang di sini aja yang dilarang kawin itu perkawinan dini. Umur 20 kawin dia. Yang kayak saya kawin umur 33 tahun, coba lihat sekarang. Yang mungkin saya masih sekitar muda, tapi banyak teman-teman saya sudah sekarang masih jalan. Ada masih kecil. Karena saya masih SMP yang pertama. Saya bayangkan kalau antara saya dan anak saya umurnya berapa tahun. Anak saya umur selisihnya dengan saya umur 34 tahun. Coba bayangkan. Ketika umur saya 50 tahun, ketika umur anak saya sudah mencapai 20 tahun, masa-masa dia punya pendampingan. Saya sudah umur berapa? 54 tahun. Ya. Nanti ketika anak saya minta trip, tetap gimana cara? Ya, misalnya cara agar bisa dikait apa ya, si cile. Saya kasih dia di usia saya seperti itu sudah lebih nyaman. Ya, sudah up to date aja. Kasihan, jadi ya ini 25 kali aja. Lagi-lagi gampang kali dan kita pilih. Kita datangi ada 10 perokok, masa saya terus nggak ada yang mau. Atau kita kalau orang tua, gitu, pilihan orang tua. Masa di kampung nggak ada yang mau dengan sekali dana buku dari pokok-pokok. Gunakan papan orang tua kita untuk menggait wanita. Kalau sudah orang tua datang, apa itu orang tuanya haji? Haji ditambah lagi dengan sama seperjalan. Sudah haji, sudah kepala sekolah, sudah punya usaha, sudah punya karyawan, yakin dia pasti diterima. Rumahnya tingkat 2, ada mobilnya, motor gonta ganti, bukan kalau yang dapat dari deposito, ada hidupnya juga, yakin diterima pasti. Apalagi kalau terkait dengan keluarga,
pasti tidak enak menolak. Apalagi kalau memang komponennya ya tidak dihitung-hitung. Komponennya 500 juta, yakin deh, diterima pasti itu. Dan terserah bisa mau makan apa terserah itu soalnya. Ini lelek lagi orang Jawa kan. Siapa ini orang Jawa? Siapa orang Jawa? Ada orang Jawa sini? Ada toh? Apa itu nenek? Saya bisa dengar itu di perkuliahan dulu atau di UGM sama di UNS nenek. Nah kita lanjut, bukan itu ya. Tadi terakhir di materi apa? Lupa lagi. Kalau jauh, kalau rel. Oh langkah. Iya, jadi untuk mampu mengidentifikasi masalah, maka kalian harus paham dulu pengertian masalah. Nah, ini tak perlu saya terangkan lebih lanjut dan panjang karena sudah ada di konten YouTube saya yang sebelumnya. Nanti kita tinggal share saja, kita cari saja. Ya. Kalau judulnya berdasarkan cara mudah membuat masalah. Dr. Ariful masih muncul ya. Ya jangan kalau boleh yang data kalian yang itu data kalau sudah dipakai untuk belajar bahas CC juga ya. HP yang mahal-mahal, saya juga heran ini HP ini saya ini mahal-mahal semua. Ini hampir harga 3 juta untuk. Tapi kok tidak satu pun saya lihat dari kalian bawa laptop. Untuk laptop bawa ya. Aduh, kita masih masa nggak ada bawa. Ya sih. Masa kau bekas hukum proses pola tidak ada pinjam laptop. Dia bilang dia kalau bisa minggu depan Anies ada di sini orang pinjaman. Dia seperti apalagi itu menurut Dr. Ariful ini sudah banyak subscribernya, sudah 3.000 lebih. Insya Allah dapat 10.000 gitu. Sudah banyak subscriber itu subscribe pelanggan, banyak nonton kita. Masalah itu tadi dia dasarnya, dasarnya ini dasarnya berangkat dari peraturan perundang-undangan. Karena masih saat ini saya angkat dulu peraturan perundang-undangan yang lagi baca itu undang-undang perkawinan, baca itu undang-undang tentang pelayaran ya, tapi ambil pendataannya ya. Misalnya contoh sorry ya, maksudnya baca, tapi silakan ini pendata boleh dan boleh hati-hati. Baca undang-undang semuanya. Baca, ya. Jadi banyak referensi buku banyak. Kadang semuanya banyak referensi buku. Jangan ditinggalkan itu. Ya undang-undang perkawinan, undang-undang ITE, undang-undang pelayaran, apalagi kita undang-undang pendata itu dikuasai. Undang-undang persoalan terbatas. Kita undang-undang pidana dikuasai. Ya, tidak dikuasai, tidak perlu kuasa kita, nanti kita gila dan terus aja tidak ada itu, tidak ada dosen hukum itu yang menguasai itu satu kitab undang-undang pidana dan satu kitab undang-undang hukum pidana. Saya aja lama ngajar di hukum data, belum kuasai itu. Kuasai satu pasal, 2 pasal, 3 pasal. Pahami betul maknanya, artinya. Lalu kalian, dia dasarnya apa dasarnya kenyataan. Lihat kenyataannya. Tentu kalian harus aktif melakukan namanya pra-penelitian. Jadi sebelum itu dia buatlah pra-penelitian, lakukan observasi. Tapi tidak perlu melakukan pra-penelitian resmi kalau kalian baru seperti itu. Tidak usah datang ke fakultas untuk keterangan pengalaman buang waktu aja. Artinya begini, di dalam pergaulan itu sehari-hari kalian itu sudah pra-penelitian. Kadang beli sayur gitu, jual sayur. Kadang bisa mati itu. Masih pikir-pikir, gimana dia beli kalau kita beli sayur? Apa nama bagiannya? Beli sayur hari ini 5.000, dibayarnya 3.000. Jadi besok 2.000 Pak ya. Besok ambil lagi. Ya, bayar lagi sisanya, ambil lagi yang baru. Jadi intinya bukannya tidak pernah habis-habis. Itu kalian teliti, ini apa namanya?
itu bisa menciptakan hukum baru. Apa? Hukum baru menciptakan kuasa yang paham. Apa? Itu bukan pakai paham. Tidak. Oh, apakah dalam undang-undang? Apakah dalam undang-undang itu dibolehkan? Cari aturannya. Kalau dibolehkan seperti itu berarti tidak ada masalah karena tidak ada diet, ya kan? Tapi kalau tidak dibolehkan, oh ini masalah. Seperti itu. Atau kalian masih cukup jaminan, misal contoh ya saya hanya bisa menggambarkan tidak keperdataan saja karena sehari-hari saya itu mendata, bukan pidana, bukan HTM. Mohon maaf yang sedang pidana yang ke sini ya. Saya tidak mau ya. Ini contoh saya contoh. Karena dalam keperdataan itu ini syarat yang dirubah sehari-hari kita. Jadi kalau dalam jaminan misalnya di dalam kitab undang-undang perdata ya, kalian juga kuasa itu pasal berapa yang bicara tentang jaminan. Apakah utang itu bisa dipulihkan? Kalau tidak diperjanjikan misalnya, kalau orang berutang 5 juta misalnya, kemudian setelah dilelang dia berbeda tapi dia dijual barang-barangnya, ini kita dalam kehidupan sehari sering terjadi seperti itu ya. Kalian ingat-ingat oh tetangga kita sana itu berutang 10 juta, yang si krediturnya yang si pemberi utang sudah mengambil semua barang-barangnya, rumahnya sudah penuh tapi belum lunas. Misalnya, pertanyaannya kalian cari dalam forum perdata, apakah sisa utangnya kita akan lunas atau enggak? Kalian cari, ada dalam forum perdata menyatakan bahwa ya, utang yang belum lunas itu akan ditagih sampai dia mendapat harta lain atau yang akan datang, yang bukan dari pembayaran, bukan dari harta yang akan datang, harta yang akan datang. Jadi ada hartanya lagi, dia atau pasti akan datang. Kalau dia punya usaha lagi, muncul lagi banyak, bayar lagi, dia tidak ada kemungkinan. Kalau tidak ada perjanjian, seperti itu. Kalian lihat lagi, oh itu sana ukur, tidak upaya ya, di alasan harta sudah habis. Nah, berarti bertentangan dengan kita pernah melakukan. Kalian ambil secara lihat di situ. Ada perbedaan antara apa yang diharapkan, artinya harapan itu selalu bertemu dengan isi peraturan perundang-undangan karena kalian masih S1. Kemudian harapan itu beda dengan nasi. Nasi itu apa? Fakta. Nah, jadi pada orang itu belum lunas utangnya kan nggak rumah kaya. Yang alasan semua barang sudah diambil oleh si pemberi utang, tidak ada lagi kecuali rumahnya. Atau rumah itu sudah diambil, yang tinggal dia punya tinggal panci periuknya, masak-masak aja. Ya. Tinggal di pinggir jalan. Apakah tapi kita bilang tidak mau bayar? Kalau sudah punya uang. Yang alasan bahwa dia sudah pernah menjaga semua barang-barangnya, berkumpul. Itu yang bertentangan. Bagus teliti. Tetapi mencari dan seperti ini ya harus teliti dulu. Pasal telinga, pasal radar, ya, amati dan dengarkan. Itu satu contoh. Dan itu tentu suaranya baru udah sih. Kalau sudah ada baru lihat adakah perbedaan. Undang-undang berkata A tapi di fakta berkata B. Gampang toh? Gampang cara bermasalah. Gampang ngomongnya, prakteknya susah. Lebih baiknya dosen, kasih konsep aja, kalian jalankan aja. Ya, nanti kalian juga jadi dosen juga kan seperti ini. Ya, penting menguasai materi. Baca-baca intinya. Dan kunci dari penelitian sempurna itu adalah banyak baca. Baca-baca, banyak menulis. Bukan menulis zaman now, di zaman ini kalian kenal generasi Z ya. Kalau generasi Z sekarang itu juga banyak menulis, tapi menulis agak aneh. Berjadi Facebook, banyak menulis di Facebook kan, banyak menulis di Facebook kisah terus, aku lebih galau. Itu tulis, bangun tidur, baru cuci muka, difoto dirinya. Aduh, kan kok
banyak nulis, tapi nulis saya tidak berkualitas. Bukan begitu ya. Makanya saya sarankan beli laptop. Tulis artikel. Jadi kalau kalian membaca satu artikel kemudian kalian punya ide sendiri, maka kalian tulislah ide itu dalam bentuk Word di laptop kalian. Itu saja ya. Jadi banyak latihan. Kalau mau cepat selesai skripsinya ya banyak latihan menulis artikel. Itu kalau bisa masuk di jurnal. Ada pertanyaan? Lanjut tadi, silakan yang siapa namanya tadi yang juga video ini? Siapa nama? Alicia. Nur Aisyah. Mungkin ada? Silakan dicoba pertanyaannya. Banyak pas sebenarnya pertanyaannya, tapi silakan. Sedikit keluar dari materi. Tidak apa-apa. Tapi masih berkaitan dengan penelitian. Iya. Pastinya Bapak sudah sangat berpengalaman dalam Oh, belum pengalaman saya. Tapi Bapak sudah pernah kan? Jadi tua ya, sudah tua. Belum pengalaman. Pertanyaannya itu ketika kita sudah menemukan satu masalah, kemudian kita akan melakukan penelitian. Tidak menutup kemungkinan itu subjek atau objek yang kita teliti itu tidak memberikan datanya, Pak. Jadi narasumbernya. Iya Pak, narasumbernya. Jadi mungkin Bapak bisa memberikan saran pada kami bagaimana caranya agar hal itu tidak terjadi. Oh iya, oke. Ya memang sudah terjadi seperti itu ya. Teman-teman saya juga dulu di S3 seperti itu ada kendala. Jadi ketika mau melakukan wawancara dengan narasumber, terkadang narasumbernya sengaja menghindar karena mungkin ada rahasia yang mau dia jaga. Seperti itu. Namun ada juga penatrik yang disampaikan oleh dosen saya juga, ya. Itu dalam melakukan penelitian kita tidak perlu formalitas, tidak perlu formalitas. Kalau memang seperti itu, ya, kita banggain aja menjadi penelitian saja. Jadi tidak perlu formalitas ini meneliti, tidak perlu. Kalau perlu bincang-bincang biasa aja, ya. Bincang-bincang biasa di bawah santai, tapi sambil merekam, boleh kan? Kan itu kan wawancara kan tidak perlu, tidak ada loh rumusan rumus tertentu untuk wawancara. Misalnya wawancara harus pakai dasi di depannya meja narasumber begitu, tidak perlu tidak. Jadi inti wawancara itu adalah kita berkomunikasi dengan orang yang akan kita datang. Dia tahu itu wawancara atau dia jadi pasangan. Wawancara itu percakapan antara dua subjek. Yang satu bertanya, satu menjawab. Dialog itu wawancara itu. Jadi tidak perlu. Ya. Nah, kan biasanya kan bertanya kalau kita tidak mau wawancara, kadang mereka takut kok. Takut di mana rambut, jadinya salah jauh begini. Tapi direkam. Seperti itu. Jadi menggunakan telepon seperti itu dengan dekat aja, ya. Pakai telepon. Jadi tidak usah bilang wawancara, tapi ya ngomong biasa aja. Sama kalau kita mau ke bank, saya dulu mau ke bank itu kan S3 saya itu konten saya tentang tabungan anak, ya. Saya itu punya di benak saya, ya. Ini saya itu ide gila. Ini kata komunitas sebelah saya, ini gila katanya. Jadi bilang ustaz, kalau saya ustaz itu tersesat. Karena kok percakapan tidak kau berubah. Saya ide gitu. Jadi mengenai posisi percakapan bertindak untuk anak yang menabung di bank, supaya anak itu lebih ide lagi. Karena selama ini kalau anak mau menabung bank punya ide-idenya, itu mempersulit. Coba bayangkan kalian kalau ke bank. Pernah kalian datang ke bank masih jam 8 pulang jam 10 kalau mau menabung? Tidak pernah itu. Masih jam 8 pulang jam 4. Nah, kalau anak itu seperti itu, jangan rasa dia masih anak, dia masih butuh pendampingan orang tua sehingga orang tua harus datang. Minimal meminta rekomendasi dari orang tua.
Kami selalu banyak tapi yang ini bandar tidak lalu. Orang tua harus punya waktu tersendiri untuk membukakan rezeki bagi si anak. Itu menghambat. Jadi saya masuk di uji resminya, bukan di aliran positif, bukan di aliran positifnya. Saya mohon komunitas harus berguna, harus memberikan kemanfaatan. Dan kemanfaatan itu bisa punya kebahagiaannya. Orang itu akan bahagia kalau waktu yang digunakan untuk menabung bank itu sedikit, banyak cepat. Tidak mau harus kita jadi bank, kita mau menabung saja. Kayak kita yang punya kantor, masuk ke 8 pulang jam 4 sore. Tapi sedih. Jadi saya punya ide bahwa itu kecakapan itu sebagai salah satu perjanjian itu harus direvisi memang. Jangan bertautan kepada umum semata. Karena selama ini dalam ilmu kita kecakapan bertindak, ya, yang kita kenal istilah itu dekwam, itu selalu kita bukan yang umur dewasa muda tercakap, ya betul sih betul. Itu aturan dasarnya. Karena hanya orang dewasa lah yang mampu memahami luas jangkauan dari akibat perbuatan. Dia tahu kalau saya menabung seperti ini hasilnya. Kalau saya kawin, mesti bisa begitu ini hasilnya. Orang itu tahu itu berarti sudah dewasa ya. Kalau ada orang tahu luas jangkauan perbuatan, berarti dia harus sudah dewasa. Kalau saya naik motor ini saya tabrak orang, yang saya tabrak itu kemungkinan bisa mati, bisa cedera. Itu sudah dewasa di bidang itu. Tidak perlu lagi saya umurnya. Ya seperti itu. Jadi, itulah. Jadi ide saya waktu itu ya sebelah kecakapan harus dirubah, Pak. Jadi tidak hanya berpatokan pada umur, tapi juga berpatokan kepada psikologi seseorang. Dan kemudian bukan cuma psikologi kita, tapi berpatokan sejauh mana manfaatnya. Kalau menabung juga prinsipnya apa menabung? Dan untuk kemajuan negara, untuk kemajuan perekonomian negara. Bagi banyak menabung, makin banyak perekonomian negara. Coba bayangkan kalau semua orang Indonesia tidak ada menabung, Pak. Kira-kira di mana ambil uang itu negara? Ada uang itu bingung nanti. Mau gaji para pegawai di mana? Sementara gaji uangnya ditransfer ke bank, nanti di mana diambil? Apa mungkin negara menyumbang money bawah tal? Tidak mungkin. Itu ke sana. Kalau menurut aliran positif ini berhukum ini, kamu bisa berhukum punya ekonomi. Padahal sebenarnya hukum tidak boleh dibicarakan ekonomi. Hukum itu harus hadir loh untuk memajukan ekonomi. Yang kadang sama-sama itu maka dia akan tidak ekonomi. Hanya kita kalau ekonomi tidak maju karena hukum. Hukumnya sampai menambah perekonomian. Itu juga saya punya hipotesa bahwa kecakapan kita harus dirubah. Tidak dirubah semua, tetap menjadi syarat, tapi kecakapan kita itu sedikit pelonggaran untuk hal-hal tertentu. Dia masih menabung. Itu cuma tadi. Jadi itu ya, jadi menggunakan trik. Jadi mengambil data wawancara itu tidak ada ukuran bakunya bahwa harus depannya, kantornya. Jika ada pun bisa, kita pun aja kita jalan-jalan. Makanya ini saran saya, kalau mau melakukan wawancara harus ada ordal. Apa itu ordal? Ordal itu satu sisi dibutuhkan, satu sisi tidak dibutuhkan. Karena kita butuh kadang tidak. Kita butuh ordal orang jalan. Saya juga kalau mau pulang ke Makassar itu selalu pakai orang dalam. Karena saya pikir begini, kalau nggak pakai orang dalam, yang kami saya juga itu apa saya itu? Apa itu yang apa sih kalau bukan petugas yang itu? Calon. Ngapain ya bagus ya, bisa punya mahasiswa. Jadi sana orang dalam juga, nggak payah lagi. Daripada calon yang bisa saya bilang sama dia, nama saya nggak masuk juga, sama kan? Di pelabuhan itu saya bingung kan, ini orang bayar mana ini? Karena banyak sekali calon, kita perlu parkir motor, bapak, oke, boleh.
Dan kalau kita masuk, berat pas dalam di kaki, rasa ada yang dalam Pak. Itu ya. Ada lagi? Jadi tidak ada formalitas khusus untuk melakukan wawancara. Harus kantornya. Boleh dimanapun. Ya. Dan melakukan wawancara itu ingat, kalau Anda akan melakukan wawancara, Anda harus punya dokumen yang namanya pedoman wawancara. Itu kita kadang-kadang alat wawancara. Jadi wawancara punya alat yang adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan kepada orang yang akan diwawancarai. Jadi memang dari awal pertanyaannya bukan mungkin jawaban ABCD, tidak. Itu dari kuesioner ya. Tidak kan? Jangan membuat pertanyaan, jangan membuat video wawancara dengan isinya pertanyaan yang jawabannya ABCD. Ya, tidak. Boleh ya, itu beda. Tapi jawabannya harus uraian. Jadi kalau dia sudah jawabannya di dalam bentuk uraian, kita bisa menganalisa. Oh, begini. Dan jangan pandai-pandai dan membuat meramu kalimat. Pertanyaan. Yang karena putusan Anda menyatakan, oh di sana tidak ada keadilan. Ya. Tidak, saya tidak keadilan karena itu ya. Kita tanyakan apa betul-betul jadi tidak di sini. Waduh, pertanyaan apa itu? Pasti jawab tidak sama itu. Jadi dirubah kalimatnya, tapi menuju ke arah sana. Ya, makanya jangan malas menguasai ilmu bahasa. Gimana cara itu membuat bahasa supaya ya teksnya berbeda, tapi tujuannya sama. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah berapa jam kita ini? 1 jam lebih. Waktu kita berapa jam sih? Oh, sudah lewat? Ya Allah. Habis ini siapa yang mau jalan? Maka kuliah apa? Jam? Tapi di jadwal jam kurang jam 10. Bos kan 30. Jadi saya tidak mau ambil jadwal rekamannya. Hari ini sekian dulu. Tunggu-tunggu pengumuman mitnya ya. Saya tidak tahu kapan mitnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.